SMAN 1 Cibeber beralamat di Jalan Warung Kadu nomor 49 Cikotok, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. SMA ini memiliki 18 rombel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munaja, guru biologi dari SMAN 1 Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini, saya sedang mengikuti program PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan ketiga di LPTK Universitas Galuh. Pada video kali ini, saya akan menampilkan kegiatan PPL siklus 1 secara daring yang berjudul Keanekaragaman Hayati dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Pembelajaran daring dilakukan dengan asinkronus dan sinkronus. Pada asinkronus, saya menggunakan aplikasi Google Classroom dan WhatsApp Group. 1 hari sebelum pembelajaran, saya menginformasikan kepada peserta didik bahwa modul tentang keanekaragaman hayati dan LKPD di-share di Google Classroom. Sementara itu, pembelajaran akan dilakukan melalui Zoom Meeting. Di Google Classroom, saya telah men-share pada kelas yang menjadi sasaran PPL, yaitu 10 MIPA 2. Dalam kelas ini, saya telah mengupload modul dan LKPD tentang keanekaragaman hayati. Siap ya anak-anak ya, kita belajar. Halo, kedengaran suara ibu terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar ya. Mohon kameranya diaktifkan Nanda Salafia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, untuk memulai pembelajaran kali ini, silakan kita berdoa dulu ya. Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Asep. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Asep ya telah memimpin doanya. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Alhamdulillah partisipasi kalian untuk belajar melewati Zoom meeting ini sangat antusias sekali. Jangan lupa tetap jaga kesehatan 6M-nya ya sekarang itu. Oh iya, semuanya pada hadir enggak ya? Silakan kalian klik chat, kemudian isi daftar hadirnya ya. Baik, Bu. Ada ya? Udah diisi belum? Sudah? Sudah, Bu. Sekarang kita masuk ke keanekaragaman hayati. Coba, masih ingat gak pertemuan sebelumnya, bab sebelumnya kita bahas tentang apa? Ruang lingkup biologi, Bu. Ya, betul, ruang lingkup biologi. Dalam ruang lingkup biologi itu bahas tentang apa aja? Cabang-cabang biologi dan metode ilmiah, Bu. Iya, ada cabang biologi, ada metode ilmiah ya. Coba masih ingat ya kalian? Langkah-langkah metode ilmiah itu apa aja? Yang pertama yaitu menentukan dan merumuskan masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Iya. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, melakukan percobaan. Yang kelima, mengolah hasil percobaan. Yang keenam, melakukan kesimpulan. Dan yang ketujuh, mengkomunikasikan hasil percobaan. Iya, betul sekali. Bagus ya. Yang lain juga pasti pada ingat ya. Coba di ruang lingkup biologi apa lagi kira-kira? Masih ada nggak yang kalian ingat? Tentang alat-alat laboratorium. Iya, betul sekali tentang alat-alat laboratorium ya di situ dijelasin. Oke, bagus sekali ya. Ibu bangga sekali sama kalian. Masih ingat pembelajaran bab sebelumnya. Hebat kalian ya. Nah, untuk materi ini nih, untuk sampai ke keanekaragaman hayati, coba ini gambar apa? Yang ada dalam pikiran kalian tuh apa ya? Gambar Manusia. Ya, kenapa manusia ini? Kok Ibu nampilin manusia? Ada apa dalam manusia? Beda ya? Bu. Beda-beda. Dari bagian Kulitnya, terus apa lagi?
Hidungnya. rambut, hidungnya, rambutnya, ya. Jadi manusia yang ditampilkan ini merupakan ras dari berbagai negara, ya. Untuk masuk ke materi keanekaragaman hayati, Ibu akan membacakan kompetensi dasar. Nah, ini kalian wajib atau harus bisa, ya, harus bisa menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, baik itu gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia. Kemudian selain itu juga kalian harus bisa menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. Selanjutnya, tujuannya apa sih ya? Nah, di sini kalian juga harus bisa menganalisis dan menyajikan berbagai tingkat keanekaragaman hayati, mulai dari pengamatan objek nyata dan gambar dengan sikap penuh tanggung jawab, jujur, santun, dan didasari dengan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, manfaatnya apa sih? Coba, Nono tolong dibacakan. Keanekaragaman hayati mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan alam karya ini dengan keindahan yang tiada tara. Kita bisa memanfaatkan flora dan fauna yang ada, tentunya dimanfaatkan dengan bijak. Iya, betul sekali. Jadi, keanekaragaman hayati yang telah Allah ciptakan ini kita harus bisa memanfaatkannya dengan bijak, ya. Kemudian untuk model pembelajarannya kita menggunakan problem based learning, ya. Jadi nanti di dalam pembelajarannya kita nanti akan berdiskusi, nanti kalian dibentuk ke dalam kelompok-kelompoknya, ya. Terus untuk penilaiannya sendiri, nanti yang dinilai itu kerjasama, terus keaktifan, pengisian LKPD, dan pengisian kuis, ya. Nah, kita masuk nih, tingkat keanekaragaman hayati. Tingkat keanekaragaman hayati itu ada tiga. Apa saja? Iya, apa saja? Yang pertama, Keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, keanekaragaman ekosistem. iya, jadi ada tiga ya. Selanjutnya, nah, ini di mana nih? Ada yang tahu nggak? Di mana ini dia? Ada Di yang sekolah, Bu. Ruang TU. Iya, di sekolah depan ruang TU, ya. Nah, ini ada gambar apa saja ini? Pisang, Pisang. taman rambutan. Kalian di sini menemukan keanekaragaman tingkat gen, jenis, atau ekosistem nggak di sekolah kita? Contoh deh, coba siapa yang mau jawab? Ada, Bu. Siapa? Pohon pisang saja, pisang tanduk, dan pisang mas. Iya. Jadi di sekolah kita itu banyak sekali pohon pisang ya. Jadi berbagai macam pohon pisang. Nah, itu contoh keanekaragaman tingkat gen ya. Nah, selanjutnya kalian akan berdiskusi. Nah, masih ingat ya kelompoknya ya. Nah, ini ada kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3. Ya, sekarang kalian masuk ke breakout room-nya masing-masing ya. Ibu sudah membuat breakout room-nya. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum kelompok 1. Waalaikumsalam. Iya, diatur aja siapa yang mau mengerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ken dipimpin aja, Ken. Baik, Bu. Ya. Untuk nomor 1 akan didiskusikan oleh Ica dan Nono. Nomor 2 akan didiskusikan oleh Lafiah dan Nanda. Dan nomor 3 akan didiskusikan oleh Ken. Kalau ada kesulitan, silakan tanyakan saja ya. Ibu pantau dulu. Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Iya, udah sampai mana nih kerja kelompoknya? Baru nomor 2, Bu. Baru nomor 2 ya. Ada kesulitan nggak? Ada, Bu, bagian gambar.
bagian gambar. Yang mana, gambar mana yang ada kesulitan? Bagian gambar yang beras. Bagian gambar yang beras, kenapa dengan berasnya? Karena berasnya itu mirip sama gambar kopi, Bu. Ini Gimana? bukan gambar kopi, Bu. Tapi gambar beras hitam, kayak warnanya lebih ke ungu gitu, Bu. oh Jadi iya. kayak Beras kopi. ketan, Bu. Oh, beras ketan ya. Di daerah kalian ada banyak ya? Banyak, Iya, Bu. Bu. Banyak ya. Sekali-kali Ibu boleh main ke sana ya. Mau mencoba beras merah itu, beras yang warna itu ungu itu gimana sih rasanya? Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya. Kelompok 3 nanti presentasinya nomor berapa? Nomor 1, Bu. Coba ada yang tanyakan enggak? Ibu boleh nggak lihat ke internet gitu? Boleh, silakan. Boleh ya. Kalau misalnya kalian kesulitan untuk bahan referensi, silakan boleh saja. Atau kalian lihat lagi modul-modul yang sudah Ibu bagikan, nggak apa-apa ya. Silakan. Kelompok 1, gimana, udah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah ya, sudah lengkap, sudah siap dipresentasikan. Insya Allah siap, Bu. Kelompok 2, gimana, udah selesai? Bu. Udah, Bu. Udah sip ya, oke ya. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya, kelompok 3 sudah selesai, alhamdulillah. Waktunya 1 menit lagi ya, setelah 1 menit keluar dari breakout room. Atau kalau sudah selesai boleh masuk ke roomnya aja ya, ke room utama. Sebentar ya, kita tunggu teman-temannya dulu untuk keluar dari breakout room-nya masing-masing. Gimana tadi, ada kesulitan tidak? Tidak. Udah masuk semua? Coba Ibu lihat dulu ya. Harap tunggu sebentar. Mana kelompoknya sudah lengkap? Sudah keluar semua belum? Coba lihat, anggota kelompoknya sudah keluar? Ya. Oke, baik. Semuanya sepertinya sudah keluar dari breakout room-nya masing-masing ya. Sekarang silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Yang mempresentasikan Ibu persilakan. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Ya. Soalnya jelaskan keanekaragaman hayati, tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Dan berikan masing-masing 2 contoh pada tiap keanekaragamannya. Yang pertama, keanekaragaman hayati, tingkat gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam suatu jenis atau spesies makhluk hidup. Adapun contohnya yaitu pisang raja sereh, pisang uli, pisang raja molo, dan pisang jambe. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Adapun contohnya yaitu kelapa, sawit, pinang, dan aren. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem adalah keanekaragaman habitat, komunitas, biotik, dan proses ekologi di biosfer, yaitu daratan dan lautan. Adapun contohnya yaitu ekosistem hutan hujan tropis, gurun, ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Gimana yang lain? Setuju? Setuju. Terima kasih untuk kelompok 3 ya, bagus sekali. Jadi kalian harus bisa membedakan keanekaragaman tingkat gen itu apa, jenis itu apa, ekosistem apa. Tadi bagus ya, sudah dijelaskan dengan sangat rinci Abin ya. Sekarang terima kasih untuk Abin, untuk khususnya untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1, bagus sekali ya, Ibu kasih apresiasi, hebat ya. Sekarang silakan kelompok 2. Siapa yang mau menjawab kelompok 2? Saya, Bu. Amalinda. Amalinda, silakan Amalinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi untuk nomor 2, jawaban yang A termasuk keanekaragaman tingkat gen. Karena meski sama-sama beras dan mempunyai nama spesies Oryza sativa, tetapi permukaan luar, rasa, tekstur pada beras bisa berbeda. Hal ini karena susunan gen penyusun beras yang satu dengan beras yang lain berbeda. Kemudian untuk gambar B termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen juga. Karena gambar tersebut merupakan jenis ayam Banten, ayam kape, dan ayam cemani. Ayam tersebut merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen. Karena adanya variasi gen pada ayam tersebut yang disebut Gallus dan masih satu genus yaitu Gallus. Kemudian untuk gambar C termasuk keanekaragaman tingkat jenis atau ekosistem karena variasi spesies dalam satu famili. Walaupun hewan-hewan tersebut termasuk dalam satu famili atau suku Felidae, tetapi di antara mereka terdapat perbedaan-perbedaan sifat yang mencolok. Misalnya perbedaan warna bulu, tipe lorengnya, ukuran tubuh, tingkah laku, serta lingkungan hidupnya. Untuk gambar hewannya, yang pertama itu ada harimau, yang kedua gambar singa, yang ketiga kucing, dan yang terakhir cetak. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama. Gimana sepakat untuk kelompok lain? Yang nomor 2? Nomor 2 yang A katanya beras, betul Sepakat, tidak? Bu. Sepakat ya, yang B ayam, yang ya. Oke, kalau sepakat, tepuk tangan buat kelompok 2, bagus ya, hebat. Bagus, Ibu apresiasi. Sekarang kelompok 1, silakan kelompok 1. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Mangga ya. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan soal nomor 3. Untuk soalnya yaitu untuk bagian A, gambar di bawah ini termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat. Menurut diskusi kelompok kami yaitu jawabannya adalah ini termasuk ke dalam keanekaragaman tingkat ekosistem. Untuk bagian B, termasuk jenis bioma apa saja gambar di bawah ini. Untuk yang gambar A, itu merupakan gurun. Yang gambar B merupakan padang rumput. Yang C itu merupakan taiga. Yang D itu merupakan hutan hujan tropis. Dan gambar E itu merupakan hutan gugur. Dan F merupakan gambar tundra. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah setuju dengan hasil diskusi kelompok kami? Setuju ya. Bagus ya, kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Hebat. Keren ya. Mantap ya. Nah, semuanya sudah dipresentasikan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, di sini Ibu harap kalian sudah paham ya, keanekaragaman tingkat gen itu apa, keanekaragaman tingkat jenis itu apa, keanekaragaman ekosistem itu apa, sampai ke contoh-contohnya. Baik, di sini coba dari hasil diskusi ini, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulannya, keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahuinya melalui satu observasi atau pengamatan. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. 1. Tingkat gen. Contohnya, pisang omas, pisang raja, pisang tanduk, dan pisang mulih. 2. Tingkat individu atau spesies. Contohnya, kucing, harimau, dan macan tutul. 3. Tingkat ekosistem. Contohnya, ekosistem hutan hujan tropis, gurun, dan padang rumput. Sudah, Bu. Cukup, Asep? Ya, terima kasih ya, Asep. Mudah-mudahan yang lain juga pada bisa ya menyimpulkannya. Bagus sekali ya. Nah, coba Ibu ingatkan kembali. Nah, jadi keanekaragaman hayati ini
keanekaragaman yang ditunjukkan dengan adanya variasi makhluk hidup yang meliputi bentuk, penampilan, jumlah, serta warnanya ya. Nah, untuk keanekaragaman hayati ini, jadi paham ya? Ibu sudah bagikan modul, silahkan dibaca. Nah ini tadi yang udah dijelasin Asep. Ada contohnya, ada jenis-jenis pisang. Tadi di awal kita sudah bahas juga ada ras manusia, ya. Nah ini ada merupakan contoh gambar ini adalah contoh dari apa? Coba masih ingat gak? Gambar ini ada bunga mawar, ada kucing. Contoh apa nih kira-kira? Keanekaragaman tingkat gen ya. Jadi keanekaragaman tingkat gen itu satu jenis tapi berbeda gennya. Yang membedakannya itu adalah gennya ya, diingat, dipahami. Terus yang kedua ada keanekaragaman tingkat spesies. Jadi kalau keanekaragaman tingkat spesies itu dibedakannya spesiesnya berbeda tapi masih dalam satu genus atau satu famili. Nah ini dia, ada harimau, jenis kucing, terus ada singa, kucing, ada cheetah ya. Ini keanekaragaman tingkat spesies. Ini sama ada kelompok palmae. Ada pohon apa aja nih? Coba dilihat. Ini ada gambar apa aja nih? Pohon kelapa, pohon pinang, kelapa sawit. Merupakan keanekaragaman tingkat apa? Spesies. Ya betul. Ya, bisa membedakan ya. Terus yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, kalau keanekaragaman tingkat ekosistem itu keanekaragaman pada tingkat ekosistem yang terjadi akibat interaksi yang kompleks antara komponen biotik dengan abiotik. Jadi tempatnya yang berbeda ya. Misalnya kayak kucing. Contohnya misalnya keanekaragaman tingkat spesies. Contohnya tadi kan kucing. Kucing tinggalnya di rumah. Kalau harimau tinggalnya di hutan. Cheetah juga sama di hutan, berarti itu ekosistemnya yang berbeda, yang membedakannya abiotiknya gitu ya. Jadi tempat tinggalnya yang membedakannya. Jadi kondisi lingkungan yang membedakannya. Nah ini contohnya, ada ekosistem hutan, air laut, rawa, gurun, air tawar ya. Jadi keanekaragaman hayati ini merupakan syarat mutlak untuk menjaga tersedianya plasma nutfah atau sumber gen. Jadi ini berarti memberi peluang untuk mengembangkan penelitian demi pemulihan keanekaragaman hayati yang belakang ini cenderung mengalami penyusutan. Jadi kita harus menjaganya ya, keanekaragaman hayati ini baik tingkat gen, jenis, ekosistem. Kesimpulannya kita harus menjaga keanekaragaman hayati baik tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Oke ya. Untuk pertemuan kali ini silakan lengkapi LKPD-nya. Nanti LKPD-nya kalau sudah selesai dikumpulkan ya per kelompok saja, tidak semua orang. Kalau misalnya memungkinkan silahkan lewat email, kalau tidak memungkinkan japri saja ke Ibu. Kemudian di akhir Ibu akan memberikan soal ya, ini tes. Linknya sudah ada di chat atau misalnya kalian masuk ke Google Classroom. Terus nanti terakhir itu pukul 14.00 ya, ada 5 soal. 14.00 harus sudah selesai, harus sudah dikumpulkan. Lewat jam itu Ibu nggak kasih toleransi. Oke, baiklah. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah cukup, paham? Paham, Bu. Alhamdulillahirobbilalamin. Paham. Oke, sekian saja dari Ibu. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, untuk menutup pertemuan kali ini, kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan Ketua Kelas untuk menutup doanya. Baiklah, karena pembelajaran sudah selesai, kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih Asep telah memimpin doa. Mudah-mudahan
pembelajaran kali ini membawa manfaat untuk kita semua ya. Jadi materinya bisa diaplikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam.